2018. Seminar proposal berapa ya? Ini mahasiswa 2018. Ketiga ya. Angkatan 2018, Salsa yang keberapa ini seminar proposal ini? Yang kelima kayaknya. Kelima ya. Baik. Yang ini tidak siaran langsung, ya, tapi rekaman nanti tayang tunda karena channelnya tidak bisa dilakukan untuk siaran langsung. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga pada sore hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas melaksanakan seminar proposal atas nama Salsa Dila Eka Junita NPM 1811060150 dengan judul proposal pengaruh model pembelajaran Marder, Mood, Understand, Digest, Explain, Review terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari motivasi siswa di SMA Negeri 1 Katibung. Tim seminar yang bertugas sore hari ini, saya selaku ketua, Ibu Suci Wulan Pawestri MSI Sekretaris, Ibu Nur Hidayah MPD Pembahas Utama, Bapak Freddy Ganda Putra MPD Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD Pembahas Pendamping kedua. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit, dan untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salsa Dila diberikan waktu kurang lebih 7 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya tentang proposal. Dipersilakan. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Seminar Proposal Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI, yang saya hormati Ibu Suci Wulan Pawestri MSI selaku Sekretaris, yang saya hormati Ibu Nur Hidayah MPD selaku Pembahas Utama, yang saya hormati Bapak Freddy Ganda Putra MPD selaku Pembahas Pendamping 1, dan yang saya hormati Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD selaku Pembahas Pendamping 2. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Dila Eka Junita dengan NPM 1811060150 dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Marder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, Review terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari motivasi siswa di SMA Negeri 1 Katibung. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Bab 1. A. Penegasan judul, B. Latar belakang masalah, C. Identifikasi dan batasan masalah, D. Rumusan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian, G. Kajian penelitian, terdahulu, H. Sistematika penulisan. A. Penegasan judul. Yang pertama, model pembelajaran Marder. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, motivasi belajar. B. Latar belakang masalah. Peserta didik mempunyai tujuan dalam mencapai pendidikan nasional. Maka dari itu ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.
Peran guru dituntut untuk meningkatkan pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi pikiran dan kemampuan siswa. Strategi pembelajaran Marder, Mood, Understand, Recall, Digest, Explain, Review merupakan pembelajaran psikologi kognitif yang menekankan pada kemampuan siswa dalam mengkonstruksi ulang informasi dan ide yang diterima, memahaminya serta dikomunikasikan secara lisan dan tulisan. Dari hasil data penelitian yang didapat dari SMA Negeri 1 Katibung disimpulkan bahwa guru belum memiliki strategi yang cukup efektif untuk meningkatkan cara berpikir dan memotivasi siswa dalam belajar biologi. C. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi yang pertama, kurangnya strategi yang efektif dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Katibung. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang cukup rendah dalam belajar biologi. Dan batasan masalah yang pertama, penelitian dilakukan pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Katibung. Yang kedua, pengaruh strategi Marder terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi siswa dalam mata pelajaran biologi. Dan yang ketiga, materi yang akan digunakan adalah protista. Selanjutnya, D. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran Marder terhadap kemampuan berpikir kritis? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara model pembelajaran Marder dan motivasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritis? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran Marder terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada interaksi antara model pembelajaran Marder dan motivasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, F. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. G. Kajian peneliti terdahulu yang saya gunakan ada 5. Yang peneliti pertama dari Mika 2016, pengaruh model pembelajaran komparatif Marder terhadap motivasi belajar dan presentasi belajar IPA siswa SMP. Yang kedua, penelitian Putri Widya 2019, pengaruh strategi pembelajaran Marder terhadap media interaktif flashcard terhadap kemampuan berpikir kritis, metakognisi, dan pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, penelitian Fitri Munawaroh tahun 2017, pengaruh strategi Marder dengan model pembelajaran field tutoring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Yang keempat, peneliti Sri Andi Rani tahun 2017, pengaruh model pembelajaran Marder terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dan yang kelima, peneliti Darmika tahun 2016, pengaruh pembelajaran komparatif Marder terhadap motivasi belajar dan presentasi belajar. H. Sistematika penulisan, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis. A. Teori. Yang pertama, model pembelajaran. Yang kedua, konsep Marder. Yang ketiga, konsep berpikir kritis. Yang keempat, konsep motivasi siswa. Yang kelima, konsep motivasi belajar siswa. Dan yang B, pengajuan hipotesis. 1. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pada pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Suekamto. A. Pengertian model pembelajaran Marder. Pembelajaran Marder merupakan salah satu model komparatif yang dihasilkan dari perspektif kognitif psikologi Marder. Merupakan gabungan dari kata yang meliputi mood, buat selalu positif suasana hati untuk belajar, understand, memahami. Jika informasi tidak dipahami, recall, pengulangan. Setelah mempelajari satu materi dalam satu mata pelajaran, segera berhenti, kemudian diulangi dengan kata-kata siswa. Yang keempat, digis.
atau studi, mencari informasi dari sumber lain. Dan yang kelima, explain, pengembangan. Tanya diri Anda lagi tentang masalah yang tidak dipahami. Dan yang terakhir, review, mempelajari kembali materi. B. Kelemahan dan kelebihan Murder. Kelemahan Murder sendiri membutuhkan waktu yang lama karena adanya langkah pengulangan, siswa dituntut untuk paham dan cekatan. Serta kelebihannya yaitu menciptakan semangat belajar peserta didik, memiliki kesempatan untuk lebih aktif. A. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Informasi tersebut dapat didapatkan melalui pengamatan, pengalaman, komunikasi, atau membaca. B. Motivasi belajar siswa. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberi arahan pada kegiatan belajar itu. Maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai dengan baik. Pengajuan hipotesis. A. Hipotesis 0A. Tidak ada pengaruh antara model pembelajaran Murder, mood, understand, recall, digest, explain, review terhadap kemampuan berpikir kritis. Hipotesis 1A, ada pengaruh antara model pembelajaran Murder terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang B, hipotesis 0B, tidak ada pengaruh antara motivasi belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya, H, hipotesis 1B, ada pengaruh antara motivasi belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di kelas 10 SMA Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan, tahun akademik 2021-2022. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experimental research design dengan desain post-test dan menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Populasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Katibung pada semester ganjil tahun 2021-2022. Selanjutnya sampel. Saya menggunakan sampel penelitian ini. Jumlah yang mewakili populasi pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau acak. Dipilih dengan menggunakan undian dan didapatkan hasil dua kelas baik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, serta angket untuk mengukur motivasi belajar siswa, dan tes dilakukan di akhir pertemuan atau post-test. Definisi operasional variabel. Di sini saya variabel bebasnya model pembelajaran Murder dengan lambang X1 dan motivasi belajar siswa dengan lambang X2. Serta variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis yang dilambangkan dengan huruf Y. Instrumen penelitian saya yaitu tes esai untuk berpikir kritis, angket untuk motivasi siswa. Teknik uji coba, instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan uji prasyarat analisis, uji normalitas, uji homogenitas. Uji hipotesis, penelitian ini menggunakan uji hipotesis karena menggunakan dua sampel yang berbeda dan tidak berhubungan. Sekian presentasi yang saya paparkan, saya kembalikan ke Ketua Seminar. Baik, terima kasih Salsabila Eka Junita yang segera akan melakukan penelitian di lapangan di SMA Negeri 1 Katibung. Model pembelajarannya, akronimnya unik, Murder. Isinya mood, understand, dan seterusnya. Tapi kalau dibuat akronim jadi nggak mood lagi kan, Murder. Artinya apa bahasa Inggris murder apa di Indonesia kan? Murder, nanti cari di kamus ya. Nggak bikin mood lagi kalau sudah murder. Baik, di tengah kita telah hadir Ibu Nur Hidayah MPD selaku pembahas utama.
yang akan mendalami proposal ini. Kepada Ibu Nur diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Eka Kuswanto selaku ketua seminar, kemudian Ibu yang saya hormati, kemudian saya hormati juga Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, MPD selaku pembahas pendamping 1, Ibu Suci Wulan Pawhestri, serta Salsadila. Ya, Bu. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, udah siap ya? Siap. Ya, oke. Siap. Oke, senang ya, Bu. Ya, kita akan diskusi sedikit ya, Mbak ya. Kita akan diskusi di sini terkait dengan proposal Salsadila. Di judulnya apa, Mbak? Pengaruh model pembelajaran Marder terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di dalam materi Pratista atau apa ini? Ibu lihat di penegasan judul dan di judul awal masih agak belum sinkron. Yang benar yang mana? Terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari motivasi siswa di SMA Negeri 1 Kati, Bu. Oke, berarti yang benar di covernya ya? Ya. Ya, ini penegasan judul salah. Oke, tolong nanti dicek lagi kalau gitu diperbaiki ya, Mbak ya. Ya. Di penegasan judulnya masih salah itu untuk judul. Kemudian apa sih yang melatar belakangi kok Salsadila tertarik untuk meneliti ini, Mbak? Karena di sana itu, Bu, peserta didiknya itu kurang memahami kayak apa, kurang mampu memahami merumuskan pertanyaan. Kan apa sih, dia kan udah pra penelitian. Data yang ambil itu peserta didiknya itu kurang mampu merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi, menarik kesimpulan, menuliskan hasil, dan menganalisis suatu masalah. Nah, di mana itu kan ciri-ciri kemampuan berpikir kritis. Nah, itu sehingga diperlukan suatu model pembelajaran. Nah, di pembelajaran itu saya ngambil model pembelajaran Marder. Biar siswa di sana itu aktif loh, Bu. Soalnya di sana itu guru yang lebih aktif. Seharusnya kan siswa yang lebih aktif daripada guru. Oh, seperti itu. Oke, tadi Salsadila mengatakan sudah pra penelitian ya, Mbak ya? Ya. Oke, di latar belakang Ibu sudah sempat membaca sedikit bahwasannya sudah dilakukan pra penelitian. Ya. Tapi hasil pra penelitiannya masih di Ya, Bu, lampiran belum ya, di situ ditulisnya ya? masih di lampiran. Oke, nah Ibu cek ke lampiran, Ibu cross check, ternyata hasil yang dicantumkan Salsadila itu belum spesifik per indikatornya ya? Iya atau tidak? Oke, jadi gimana? Seharusnya gimana? Tolong nanti dicantumkan ya, Mbak ya, di latar belakang itu ya. Jadi sesuai indikatornya kemampuan berpikir kritis kan tadi Salsadila mengatakan ada indikatornya ini Bu, bla 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 ya. Nah, nanti Salsadila cantumkan di situ. Jadi kelihatan oh indikator ini sekian sekian persentasenya gitu ya. Nanti kemudian ketika sudah dicantumkan kemudian diinterpretasikan baru nanti kan dibahas ya, Mbak ya. Baik, Bu. Soalnya Ibu lihat di latar belakang, oke tadi mungkin Salsadila sudah mencoba untuk mengungkapkan, memaparkan, tapi di latar belakang kayak masih kurang spesifik gitu Mbak. Iya. Untuk latar belakangnya masalahnya ya Mbak ya, masalah sebenarnya apa sih gitu, urgensinya apa sih gitu ya, kok Salsadila mau meneliti ini gitu ya. Tolong ya Mbak ya diperbaiki itu nanti. Oh ya, untuk pra penelitian menggunakan instrumen apa Mbak? Tes dan angket, Bu. Tes dan angket itu Salsadila buat sendiri atau apa, Bu? Mana? Instrumen yang digunakan gimana Salsa? Itu dari siapa atau buat sendiri atau dari siapa gitu? Aku buat sendiri, ngelihat dari contoh-contoh gitu. Aku masukin, aku kaitin. Oh, gitu, buat sendiri. Awalnya kan mau nanya kan, terus katanya pembimbing, ya udah apa sih? Kalau yang tes dan angket itu wawancara juga Bu, sama gurunya juga nanya solusinya kayak mana gitu, dikasih tahu.
Enggak, berarti maksud Ibu instrumen yang Salsabila gunakan untuk prapenelitian itu sudah tervalidasi belum? Belum. Nah, belum. Oke, nanti silakan didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, Mbak ya, kalau begitu ya. Gitu. Jadi silakan didiskusikan lagi ya, Mbak ya, terkait dengan itu. Instrumen yang digunakan untuk prapenelitian ya, Dila ya. Ya, Bu. Soalnya setahu Ibu sama ini kalau misalnya untuk prapenelitian itu bisa menggunakan instrumen yang sudah tervalidasi gitu. Kecuali nanti kalau untuk penelitian Dila memodifikasi atau mengadaptasi dari indikator-indikator Dila kembangkan, Dila buat sendiri, baru nanti divalidasi dulu gitu sebelum Dila terjun ke lapangan ngambil data penelitian gitu ya Mbak ya. Nanti silakan didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Ya, Bu. Oke, kemudian Ibu lihat di latar belakang Dila apa namanya? Sebentar. Maaf, oke. Dila, Ibu lihat di latar belakang, Dila ada paragraf itu panjang-panjang tapi nggak mencantumkan sumber. Ya Mbak, tolong nanti dicek lagi. Itu kata-kata Dila sendiri atau dari pustaka. Ya Mbak ya, harus dicantumkan sumbernya ya Mbak ya, jangan lupa. Kemudian belajar untuk mensinkronisasi tiap paragraf. Jadi ketika ngomong paragraf A, jangan tahu-tahu nanti di paragraf B loncat ngomongnya ngebahas apa gitu ya. Beri seperti penghubung gitu, sehingga jadi enak. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu saling berkesinambungan gitu ya Mbak ya. Jadi jangan yang A ngomong apa tahu-tahu B loncat membahas apa gitu ya Mbak ya. Nanti belajar direvisi kembali terkait itu. Kemudian penelitian ini perbedaannya apa Mbak sama yang sebelum-sebelumnya? Nah, kalau di penelitian yang kemarin-kemarin, yang terdahulu itu, mereka menggunakan satu variabel dependen, Bu. Nah, kalau punya Dila itu, Dila menggunakan dua variabel dependen, yaitu berpikir kritis dan motivasi belajar siswa. Oke, berarti sudah ada artikel-artikel yang Salsa kaji kan ya, yang relevan ya? Ya. Oke, tapi di latar belakang sepertinya Salsa belum mempertegas itu untuk novelty atau keterbaruan ya Mbak? Di latar belakang ada Bu, di halaman 5. Itu peneliti terdahulu dari Darmika. Ya, oke. Ibu sudah membaca itu, mungkin ada sebagian yang sudah Salsabila cantumkan, cuman maksudnya dipertegas lagi deh. Oh ini loh novelty atau keterbaruan penelitian Dila ini gini loh gitu ya. Bedanya ini loh dari penelitian yang sebelum-sebelumnya gitu ya Mbak ya. Tolong nanti dan ditambahkan lagi hasil-hasil penelitian relevannya ya Dila ya. Baik, Bu. Itu, kemudian tipe-tipe Dila masih banyak ya. Tolong nanti diperbaiki sembari skripsi ya Mbak ya. Jalannya masih panjang. Kemudian di sini di rumusan masalah, Dila tolong dicek yang nomor 2 itu. Kan Dila kalau nggak salah di metodenya Dila mau mengkategorikan motivasi peserta didiknya rendah, sedang, dan tinggi. Ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke. Nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbing mau dicantumkan atau tidak. Jadi rumusan masalah nomor 2-nya itu ditambahkan gitu. Motivasi peserta didik yang berkategori rendah, sedang, tinggi terhadap kemampuan gitu ya. Terhadap variabel tingkatnya gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Nanti silahkan didiskusikan kembali. Kemudian yang tujuan penelitian kalau tadi di PPT sudah benar berupa. Iya, Bu. Lupa. Ya, oke. Di tujuan penelitian tadi sudah benar berupa pernyataan ya oleh di PowerPoint. Tapi kalau di proposal sudah sadar ya? Ya, Bu. Ya, oke. Udah, berarti tolong nanti diperbaiki itu. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini mau ngambil materi apa, Mbak? Protista, Bu. Protista. Sudah menelaah materinya? Sudah. Sudah. Ada KIKD ya? Ada.
Ada, tapi kalau nggak salah Ibu sempat koreksi semalam, indikatornya masih kurang tepat, Mbak. Tolong nanti diperbaiki ya indikatornya ya dari Indikator telaah materi. protista, Bu ya? Iya, indikator materinya disesuaikan ya. Ya. Nanti diperbaiki untuk indikatornya itu. Kenapa sih mau milih materi ini, Mbak? Eh, Kenapa saya milih materi protista? Ini juga kan bersangkutan loh Bu sama model pembelajaran Moodle. Terus juga Sesuainya di mana? Sesuainya di mana? sesuainya, Model berarti dikatakan model kan ada sintak ya. ya, nah Mm-mm. kayak sintaknya itu siswa itu mau menayangkan video, gambar, terus juga si peserta didik itu mau langsung kayak kan soalnya rumah dia itu dekat sama laut, jadi otomatis kayak bisa ngamatin mengidentifikasi mengidentifikasi misalkan ini termasuk ganggang atau alga atau apa gitu. Oh gitu. Kalau protista itu bukan yang kecil-kecil banget itu ya Mbak, kayak Volvox Glabator gitu ya. Volvox Gladia gitu ya. Itu kan berarti butuh di sekolah ya. Sekolahnya nanti online atau offline? Nah, sekolah itu kan sekarang SMA di sana udah mulai offline, Bu. Jadi Sudah mulai offline. Sudah mulai offline. Jadi sudah bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya ya. ya, Bu. Oke. Sintaknya emang apa aja sih Mbak dari Marder itu? Tadi ada mood. Mood itu Ada berarti mood. oke, satu-satu. Mood itu berarti ngapain? Nah, di mood ini proses pembelajaran itu diawali dengan kayak peserta didik itu ditayangkan gambar atau video tentang peristiwa konsep materi yang akan dipelajari Profesa. Terus understand, pemahaman. Jadi peserta didik itu berkelompok Bu, mengerjakan LKPD untuk memahami konsep dasar materi yang dipelajari. Terus recall, pengulangan. Jadi suatu kegiatan memasukkan informasi yang telah didapatkan untuk disimpan dalam jangka waktu panjang dan mengulang dalam pelajaran yang akan dipelajari kembali dan dia juga merangkum materi dalam bahasa dia sendiri, Bu. Terus di penelaahan, siswa diharuskan menjelaskan apa yang sudah dimengerti pada ini materi yang dipelajari. Terus explain pengembangan. Nah, siswa itu diharuskan mengembangkan materi yang sudah dipahami dengan pengembangan siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Terus yang review, dia mempelajari kembali atau mengulang atau yang sudah dipelajari itu diulang kembali supaya dia mengingat. Oke. Terus dari yang tadi Salsa katakan, Bu di tempat saya dekat laut banyak organisme mungkin ya tadi ya kalau nggak salah Salsa mengatakan seperti itu. Nah itu mau dimasukin ke sintak yang mana itu Mbak? Itu kira-kira cocok ke sintak yang mana itu? Mungkin kan maksud Salsa atau mau diamati atau seperti apa organisme tersebut? Ini Bu di penelaahan siswa diharuskan menjelaskan apa yang sudah dimengerti. Jadi kan misal nih ganggang atau ini misalnya dia itu ini apa loh, jelasin ini fungsinya apa. Oh gitu, dia ketika ngeliat dia langsung tahu, oh ini fungsinya ini Bu, gitu, langsung tahu gitu. Enggak Bu, misalnya kan mereka udah belajar dulu Bu, belajar dulu. Oh udah belajar dulunya dari ngapain? Dari bagian-bagian protistanya itu Bu. Dari bagian protistanya. Lihat gambar atau berdasarkan observasi langsung? Dia lihat organismenya? Observasi, Bu. Observasi. Oke, observasinya di sintak yang mana kalau gitu? Ini Bu, di understand, pemahaman. Dalam peserta didik itu berkelompok mengerjakan LKPD untuk memahami konsep dasar materi yang dipelajari. Oke, emang tuntutan KD-nya apa sih Mbak? Bunyinya apa? Kemudian kompetensinya apa yang diharapkan di KD itu? Di KD apa Bu? Ya KD protista, berarti kan materi protista KD 3 titik berapa? Tuntutannya apa?
Kalau di Protista itu 3.5 menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Oke, KD 4-nya psikomotornya? Psikomotornya apa, Bu? KD 4 psikomotornya? KD-nya 4.5 merencanakan dan melaksanakan pengamatan tentang ciri-ciri dan peran protista dalam kehidupan dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk model dan gambar. Oke, berarti di situ mau dilaksanain rencananya nih, Salsa mau melaksanakan siswa itu suruh ngamatin gitu ya, Ya, Bu. dari apa yang mereka peroleh Ya, di laut-laut itu. ya, Jadi nanti dia mengklasifikasikan gitu. ya. Oke, ya nanti silahkan. Yang penting tolong benar-benar dimatangkan ya Mbak ya sebelum terjun ke lapangan terkait dengan RPP-nya, kemudian instrumennya ya. Tolong benar-benar dimatangkan itu ya. Nanti silakan diskusi dengan pembimbing. Oke, kemudian di sini kita ke bab 3. Di populasi itu Mbak, itu cukup aja lah menurut Ibu, nggak usah tabelnya semuanya dicantumkan, kelasnya cukup aja ditulis aja secara umumnya ya Mbak ya di populasi. Kemudian di teknik pengambilan sampel, Ya. itu kalau di proposal dipilih secara random ya Mbak ya, kan Diacak. ya diacak. Tolong nanti dispesifikkan ya, apa randomnya seperti apa gitu, atau cluster, atau purposif, atau apa gitu ya Mbak ya. Tolong nanti dispesifikkan ya Mbak ya. Itu. Kemudian, ini, oh ya, DO-nya, definisi operasional ya Dila ya. Variabel bebas dan variabel terikat di sini. Kemampuan berpikir kritis yang menurut Dila, apa yang akan Dila lakukan berdasarkan penelitian Dila ini nantinya? Apa, Mbak? Kan Dila udah baca tuh dari pustaka banyak menurut para ahli, ya berpikir Menurut para kritis. ahli zone cafe, berpikir Iya, itu menurut Dila. Ya, itu menurut para ahli. Nah, sekarang sudah Dila coba. Ya, dan itu yang akan Dila sesuaikan untuk penelitian Dila gitu ya. Apa sih kemampuan berpikir kritis di sini di penelitiannya Dila? Itu apa yang dimaksud itu, Mbak? Definisinya apa? Nah, jadi definisi menurut Dila berpikir kritis itu, dia itu mengamati atau mengamati protista Ayo, bingung. Oke, bingung. Kemudian mandiri juga bingung juga nanti kalau Ibu tanya. Kalau mardernya deh, mardernya. mardernya Salah. kalau menurut Dila model pembelajarannya itu memudahkan peserta didik untuk belajar atau mengamati dan mengklasifikasikan pelajaran itu, Bu. Kalau menurut Dila. Oh gitu. Oh, gitu ya pengertiannya ya. Oke, gini deh Dil. Di DO-nya Dila itu Ibu rasa masih kurang cocok. Jadi tolong nanti di situ Dila bukan terkait dengan variabel terikat adalah variabel bebas adalahnya. Justru yang penting di DO itu Dila nanti memaparkan model pembelajaran marder di penelitian Dila ini loh artinya loh, definisinya ini loh gitu. Tentunya itu sesuai dengan pustaka gitu ya Mbak ya. Itu sebenarnya sesuai dengan pustaka, tidak lepas dari pustaka, tapi yang sesuai dengan penelitiannya Dila gitu ya. Jadi Dila coba belajar sintesis gitu ya Mbak ya di situ. Berikutnya juga terkait dengan variabel terikat juga seperti itu, baik motivasi maupun kemampuan berpikir kritis. Makanya tadi ketika Ibu tanyakan Dila masih bingung ya Mbak ya, definisi operasionalnya apa itu ya. Itu penting ya Mbak ya, tolong nanti diperbaiki ya Mbak ya di situ. Jangan lepas dari teori ya Mbak ya, tapi disesuaikan dengan penelitian Dila ya. Itu untuk definisi operasional. Kemudian kelas kontrol nanti menggunakan model apa Mbak? Apa Bu? Kelas kontrol?
Kalau kelas kontrol kok ada sih? Kelas kontrolnya Dila menggunakan Murder. Kontrol apa eksperimen? Kalau kelas kontrol Dila menggunakan kelas MIPA 2 Murder. Enggak, modelnya. Kan kalau Modelnya ini kan Murder, Bu, Murder. Model pembelajarannya Murder. terus kalau kelas eksperimennya? Kebalik, Bu. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Jadi gimana? Yang eksperimen itu dia Murder. Nah, kalau kelas kontrol itu dia itu peserta motivasi belajar sama peserta didik. Model. Iya. Di sana biasanya pakai model apa, Mbak? Ini Bapak udah menayangkan video, biasanya sudah sebentar lagi nggak, Pak? Sebentar lagi, Pak. Gimana, Dila? Ayo, Dil. Kelas kontrol nanti menggunakan apa, Dil? Di sana nggak ditanya? Oke, nanti tolong ya, Dil ya. Jadi kalau yang kelas eksperimen pakai model, ya kelas kontrol pakai model juga ya, Dil ya? Kayaknya gitu ya, Dil ya? Iya, ya. Tolong nanti diinikan lagi ya, Dil ya, dimatangkan lagi itu. Kemudian Dila instrumennya menggunakan tes dan apa angket kalau nggak salah ya, Mbak ya. Oke, tadi di PPT Dila sudah memaparkan ada validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran. Tapi di proposal belum ada. Iya, Bu. Ya, baru mencantumkan 2 ya. Tolong dicantumkan itu. Kemudian ini uji prasyaratnya itu tolong dicantumkan, Mbak, normalitasnya menggunakan apa, homogenitasnya menggunakan apa gitu, dan interpretasinya. Sedangkan di proposal Dila belum ada ya, atau menggunakan Lilliefors atau apa ya, Mbak ya, tolong dispesifikkan ya. Kemudian uji hipotesisnya menggunakan uji Iya, T. Bu. Oke, tolong coba didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, Mbak ya, terkait dengan itu ya. Dapu sudah menggunakan manajemen reference? Udah, Bu. Udah, oke. Ya sudah. Oh ya, satu lagi, tolong rubriknya di lampiran aja, Mbak. Kisi-kisi aja ya di bab 3-nya ya. Oke, tolong disiapkan semuanya, dimatangkan semuanya, diskusi dengan pembimbing ya, Mbak ya, terkait dengan perangkat pembelajaran semuanya dimatangkan ya, Mbak ya. Nanti diperbaiki. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah MPD. Saran masukan dan ini semua dicatat oleh Salsa ya. Nanti juga bisa ditonton lagi rekamannya untuk persiapan sebelum turun ke lapangan agar proposal menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu Nur. Dan selanjutnya kepada pembahas pendamping kedua, Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Dipersilakan untuk waktunya kurang lebih 7 menit. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI, dan Ibu Pemuji Utama Seminarnya Salsadila, Ibu Nur Hidayah, Bu Sekretaris, Bu Suci Wulan Pawehestri, dan selamat untuk Salsadila Eka Junita. Sudah sampai tahap pertama untuk mencicipi kursi panas ya. Panas banget, Bu. Ya, selamat buat Salsa. Saya senang lihat Salsa ini selalu semangat, Pak. Kirain saya hanya ketika ketemu saya aja saat bimbingan, tapi ternyata pada saat seminar tetap ceria. Cuman agak dikontrol sedikit Salsa ketika Bu Nur masih bertanya. Selesaikan dulu Bu Nur bertanya, Salsa jawab setelahnya. Baik, Bu. Tapi saya suka semangatnya Salsa. Oke, mungkin dari Bu Nur Hidayah dari awal hingga akhir secara runtut. Salsa Bu Nur Hidayah. Untuk kelas eksperimen dan kontrolnya Salsa, biar nggak salah ke belakangnya. Sebenarnya kelas eksperimennya Salsa ini menggunakan apa sih? Pakai Murder.
kelas eksperimennya Salsa pakai Murder. Nah, Iya, Bu. kontrolnya Salsa Pakai inquiry. ada pakai inquiry. Adakah cerita inquiry di proposalnya? Itu dapat bisikan dari mana, Salsa? Udah jangan dengerin. Adakah cerita inquiry di dalam proposalnya Salsa? Belum ada, Bu. Belum cantum. Iya, jadi maksud saya kalau belum ada jangan diadakan, karena di cerita proposalnya Salsa itu sudah ditulis bahwa si si kelas eksperimen Salsa menggunakan si model Murder tersebut. Nah, ketika menggunakan model, kata Bu Nur tadi ya, nantinya yang kontrol juga menggunakan model. Nah, di situ kan si Salsa sudah nulis tuh menggunakan model konvensional. Iya nggak? Coba ya dicek. Iya, Bu. Juga Iya, Salsa Bu, sudah iya. menulis. Ya, Bu. Ya. Ingat kan ya? Iya, Bu. Iya. Bukan terbalik ya Salsa, bukan justru kontrol yang menggunakan Murder. Jadi apa yang mau kamu lihat gitu kan? Seperti yang sudah kita pernah bicarakan di kelas satunya eksperimen menggunakan model yang kamu tawarkan, di kelas kontrol tuh pakailah konvensional. Jadi kan bisa kamu bandingkan tuh dengan yang menggunakan model yang kamu ajukan dengan yang tidak menggunakan apa-apa, hanya konvensional seperti pembelajaran yang sudah dilakukan guru di sana gitu. Nah, di situ kan bisa dilihat bagaimana berpikir kritisnya, bagaimana motivasinya setelah diberikan si model tersebut, gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, jadi jangan kebalik ya. Kemudian untuk cover ini kan pengaruh model pembelajaran Murder. Ini mungkin apa hanya di laptop saya saja yang untuk kata-kata diajukan untuk Ya, melengkapi Bu, tugas itu dan lupa memenuhi. di enter. Udah. Oke, nanti diperbaiki penulisannya karena di tempat saya tadi dempet-dempet, kemudian saya suruh siapa Farid tadi buat ngecek ternyata memang dempet, kemudian di cover dalamnya juga sama, kemudian dibiasakan di awal kalimat itu menggunakan huruf besar seperti kayak pengaruh model pembelajaran Murder dalam kurung M-nya harus gede karena itu huruf awal pertama ya. Iya, Bu. Oke, kemudian untuk penegasan judul juga tadi itu kurang ya, pengaruh model pembelajaran Murder terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi protista. Kurang apa di situ? Di penegasan judul bab 1 halaman 4. Kurang. Apa, Bu, tadi? Proposal ini berjudul pengaruh model pembelajaran Murder terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi protista. Kurang apa? Terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari motivasi siswa. Oke, itu kurang ya? Ya, Bu. Oke, nanti dibenerin. Kemudian penulisan huruf besar kecilnya setelah titik itu di awal kalimat itu hurufnya huruf besar ya. Ada beberapa banyak sekali typo-typo yang saya cek itu di huruf besar. Kemudian ada juga kayak kurang kalimat, kurang kata. Contohnya ya kayak di penegasan judul di bagian yang pertama model pembelajaran Murder itu kan ada tuh. Pembelajaran ini menciptakan suasana belajar. Suasana. Kemudian ada bahasa motivasi belajar siswa atau motivasi siswa. Sesuaikan ya, banyak banget kurangnya. Kemudian kayak di halaman 5 ada typo juga, pengembangan kemampuan berpikir siswa. Itu udah beda lagi ya, berpikir atau berpikir. Berpikir juga nggak menggunakan F, tapi menggunakan P. Iya, Bu, itu lupa. Nah, kemudian saya juga lihat bahasanya, isi proposalnya Salsa ini apa ya? Kan dari judul kan menggunakan apa sih? Model, strategi, metode, atau apa? Pakai ini, Bu, model.
Model apa? Model apa, strategi atau metode? Model pembelajaran Murder. Oke, kalau model pembelajaran Murder dari awal sampai akhir itu yang dibahas model ya. Jadi Iya, nggak ada bahasa strategi lagi. Iya, Bu. Karena beda ya. Beda maknanya antara strategi, metode, model itu beda. Nah, di tempatnya Salsa ini apa sih ceritanya itu masih banyak bener yang strategi kayak iya, kayak di latar belakang aja banyak tuh di halaman 5 strategi pembelajaran kooperatif tipe Murder itu udah beda gitu kan. Kemudian banyak yang dempet. Kemudian di halaman 6. Nah, di halaman 6 Salsa kan itu ada di halaman 5 itu kan ada ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Iya, Bu. Kemudian di situ ada artinya. Kemudian di bawah artinya itu kan ada menurut penafsiran ayat di atas gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam satu paragraf yang sama di setelah menurut penafsiran di atas dalam itu bla 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 sampai titik itu si Salsa langsung menyambungkan definisi lain terkait hasil pra. Yang di sisi lain diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, itu masih di dalam satu paragraf yang isinya penafsiran. Makanya tadi saya bingung itu masih di dalam penafsiran atau bukan? Sepertinya bukan. Nah, maksud saya itu dibedakan loh paragrafnya. Baik, Bu. Iya, karena itu bukan kalau masih di dalam satu paragraf yang sama kan berarti itu ngutip yang penafsiran ayat di atas gitu. Jadi di enter, kemudian nggak bisa ya ditulis data, bisa dilihat di lampiran 4, 5, dan 6 gitu. Jadi masa kami harus mencari ke belakang gitu kan. Emang baik dilampirkan, tapi lebih baik lagi jika hasil perannya itu misalkan kayak Salsa buat tabel gitu kan, tabel yang spesifik kecil, tabel berisi si berpikir kritis dan si motivasi belajar ya tadi ya. Nah, setelah ada tabel hasil dari perannya si Salsa, di bawahnya itu berisi penjelasan dari si tabel tersebut gitu. Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan gitu. Kalau yang di sini itu belum ada penjelasan, hanya cuman dari hasil penelitian dengan mengumpulkan tes berpikir kritis siswa angket tiba-tiba langsung bercerita bahwa rendah gitu. Kan datanya coba dibuatkan tabel, di bawahnya baru diceritakan gitu bisa. Kemudian saya belum melihat hasil si angketnya di situ. Baik, Bu. Baru motivasi gitu. Kemudian banyak, terus di halaman yang sama juga, di halaman 6 itu yang paragraf nomor 2 dari bawah, yang hal ini bisa terjadi karena bisa terlihat rendahnya berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Dalah satunya gitu. Itu typo-nya banyak banget ya. Tolong kan Dila ada CS lah, ada geng lah ya ibaratnya lah. Nah, kalau ngerumpi cantik nanti sambil koreksi-koreksian gitu. Soalnya banyak banget Dil yang kurang dan lebih dan kayak dempet gitu, banyak banget nanti. Iya, oke ya. Itu kemudian ada bahasa juga kayak seseorang guru yang sebagai pendidik berperan betul dalam penyalur. Betul. Nggak ada bahasa itu. Janganlah ya. Baik, Bu. Oke, dicek lagi. Kemudian di halaman 7 yang bagian paragraf paling awal itu dihapus saja, yang hal ini sebagaimananya dihapus, langsung aja model pembelajaran Murder terdiri dari gitu, Murder terdiri dari. Baik, Bu. Untuk identifikasi masalah juga, yang pertama itu kurangnya strategi yang efektif. Kita nggak ngebahas strategi ya. Iya, Bu. Oke. Itu diganti, kemudian yang bagian batasan masalah juga masih ngebahas strategi. Itu sesuaikan, kemudian juga rumusan masalahnya juga yang poin pertama itu masih ngebahas strategi. Kemudian yang kedua tadi sesuai dengan masukannya Bu Nur tadi, bagaimana
Poin yang kedua, Sal. Yang apa, Bu? Rumusan masalah poin kedua. Yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh motivasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa itu ditambahin rendah dan tinggi. Rendah, tinggi, sedang ya. Nanti Iya. ditambahin ya. Ya. Nah, nanti ditambahin bagian poin kedua, kemudian tujuannya juga nanti menyesuaikan. Baik, Bu. Kemudian untuk bab 2-nya Salsa, yang untuk indikator motivasi belajar, bisa nggak sih dicari yang lain, soalnya seperti kayak indikator berpikir kritis ini udah oke ya. Salsa sudah mencantumkan juga sumbernya, tapi kalau yang motivasi belajar, coba nanti dicari lagi sumber yang lain. Soalnya hanya begitu saja sebagai halaman 22. Nanti coba cari indikator motivasi belajar yang lain, kemudian kutip sumbernya, nah nanti inilah nanti yang akan dipakai di instrumennya si Salsa. Kan angket ini ya? Iya, Bu. Nah, misalkan indikatornya kamu ngutip punya siapa, nanti di dalam angketnya si Salsa, indikator yang sudah dikutip di bab 2 inilah yang akan digunakan di instrumen Salsa nanti. Oke ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Kemudian, untuk hasil pra-penelitiannya tadi, itu seperti yang diberi masukan oleh Bu Nur, itu belum spesifik indikatornya, jadi nanti dispesifikin lagi indikatornya, ya indikator berpikir kritis maupun indikator motivasi siswa, kemudian nanti diletakkan di latar belakang masalah yang seperti saya bilang tadi, kemudian buat tabel, beri penjelasan. Oke. Baik, Bu. Kemudian penelitian relevannya juga ditambahkan ya nanti. Baik, Bu. Nah, untuk teknik sampling tadi menggunakan apa? Apa, Bu? Teknik pengambilan teknik samplingnya. Random, acak. Random, acak. Nah, kalau yang di kamu tuliskan masih teknik sampling menggunakan pengambilan teknik dipilih secara random, tapi belum spesifik ya random apa. Ya, Bu, baik. Apakah random sampling atau random, ya apa tadi itu dimasukkan di bab 3, dispesifikin lagi. Kemudian perbaiki definisi operasional seperti masukan Bu Nur tadi, dipaparkan lebih bukan ke definisi dari definisi operasional variabel terikat adalah apa, variabel bebas apa, tapi lebih ke variabel terikatnya Salsa itu apa, lebih ke model pembelajarannya, kemudian variabelnya yang berpikir kritis sama motivasi siswanya gitu di definisi operasional, bukan pengertian dari variabel bebas dan variabel terikatnya gitu. Baik, Bu. Untuk daftar pustakanya menggunakan apa? Mendeley. Sudah menggunakan Mendeley. Oke. Oke. Mungkin itu saja sih Salsa. Nanti dirapikan lagi, segera revisi, kemudian segera diselesaikan biar cepat penelitian. Kalau nggak salah materi protista ini ada di bulan apa? Antara bulan ini, kalau nggak bulan depan, Bu. Soalnya kata gurunya nanti diinformasikan lagi. Oh gitu. Kalau memang bulan ini, kamu harus kejar tayang dong, revisi secepatnya, biar nggak ketinggalan, biar nggak ganti ini ya materi ya. Siap, Bu. Segera revisi, temui pembahas, penguji tadi dengan kami pembimbing, kemudian segera lakukan penelitian. Baik, Oke, Bu. mungkin selamat untuk Salsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Seminar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aryani Dwi Kusmawardani MPD. Saran masukan untuk Salsa Dila Eka Junita. Baik, semua masukan telah lengkap baik dari pembahas utama maupun pembahas pendamping, dan mohon dicatat lalu revisi sesegera mungkin sehingga bisa turun ke lapangan lebih cepat seperti saran Bu Aryani tadi. Mari kita tutup bersama seminar ini dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Banyak ya bobotoh. Banyak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Semoga lekas menular